Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Penonton setia channel Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi yang kebetulan ini permintaan dari penonton channel Yengki Charlie itu Yengki India Zulu ya. Ini adalah produk dari Texas. Produk dari Texas TX8. Produk dari Texas TX8. Nah, kalau untuk softwarenya pun Anda gampang ya untuk nyari softwarenya, ada di websitenya Mitra HT. Nanti Anda cari aja Texas TX8, itu bisa dapat di situ softwarenya ya. Oke, ini adalah VHF ya, VHF, dan nanti sama-sama kita unboxing. Dan ini kalau menurut saya cukup murah. Radio ini cukup murah, ya nggak sampai 200.000, kurang dikit ya, nggak sampai 200.000, kurang dikit ya, maksudnya 199 ya, kurang 1.000 ya, kurang 1.000 udah 200.000 ya, anggap aja 200.000 ya teman-teman, anggap aja 200.000 harganya ya. Kalau sama ongkir ya mungkin agak lebih dikit ya, tapi ini kebetulan saya free ongkir, jadi pas benar-benar 200.000, sampai di rumah ini 200.000 ya teman-teman ya. Jadi kita akan saja langsung review untuk produknya dari Texas TX8. Tapi sebelum kita review, seperti biasa kita seruput dulu ya. Kita seruput dulu biar kita tambah konsentrasi dan enak nge-reviewnya ya, nggak buru-buru. Oke, kita seruput dulu. Bismillah. Ya, beberapa kali seruputan karena kebetulan cuaca di kota Jogja ini sekarang mendung ya. Sering hujan, tapi ya banyak mendungnya daripada hujannya ya. Tapi ya alhamdulillah udah cuaca sudah mulai berubah sehingga kita masih diberikan sumber air gitu ya. Kemarin kering banget ya. Oke teman-teman, langsung aja kita unboxing dari dekat ya. Seperti apa Texas TX8 yang saya juga penasaran. Kalau saya lihat dari boxnya, kemudian saya lihat dari beberapa tampilan di webnya, itu bagus ya. Mari sama-sama kita lihat seperti apa Texas TX8. Kita kupas tuntas, keep stay. Ini dia Texas TX8 yang sudah ada di depan kita ya. Kita buka aja ya teman-teman ya. Kita buka, oke. Kita buka. Di sini ada tulisannya apa ya di depannya? VHF, UHF. Tapi ini kebetulan yang VHF saja ya, bukan UHF ya. Tapi di sini tulisannya VHF UHF ya. Saya belum coba kemarin ngetik UHF-nya, tapi waktu saya cari ini spesifikasinya VHF. Tapi nanti kita lihat aja. Kita buka. Nah, kita dapat berapa ya, satu lembar kertas panjang ya. Di sini ada petunjuk singkat ya, user manual, petunjuk singkat. Ya lumayan lah, yang penting ada gitu ya teman-teman, sehingga kita bisa mengetahuinya ya. Kemudian ada spesifikasi ya. Sini spesifikasinya ya nggak disebutin outputnya ya. Nah ini spesifikasinya dual band, tapi waktu saya ambil ini VHF spesifikasinya. Oke, nanti kita lihat aja. Kemudian kita dapat antenanya. Kita lihat apakah dual band apa VHF saja. Kita lihat antenanya. Nah, antenanya VHF kan. Nah, ini antenanya VHF, berarti menandakan ini bukan dual band, ini hanya VHF. Kemudian ini dia radionya. Ya, ini dia radionya Texas TX8. Nah ini saya senang nih, PTT-nya sudah plastik ya, asik ya PTT-nya ini ya, enak ya. Ini memang harus begitu supaya awet ya, bukan berarti murah terus kualitasnya diturunkan, tapi ini yang paling penting ya. Kemudian ada dua tombol lagi, nggak tahu tombol apa, nanti kita lihat. Nah ini desainnya unik, melengkung. Ini mengingatkan saya pada produk Osaka. Osaka itu juga melengkung seperti ini. Nah Osaka pun itu softwarenya ada di Mitra HT. Jadi ini mungkin satu grup ya.
Jadi ya ini sama nih, melengkung gini seperti ini ya. Di sini tertulis TX8 VHF. Nah, ini VHF ya. Power kurang dari 5 watt. Nah, itu sama dengan 5 watt. Tapi ini sudah jelas-jelas dia nulisnya power kurang dari 5 watt. Jadi ini tidak saya prediksi sih nggak sampai 5 watt ya. Oke. Kita lihat di atas, di sini ada volume sama on off, kemudian ada rotary dial. Ada lampu. Oke, jadi antenanya itu SMA female ya, SMA female antenanya. Nah, kita dapat apa lagi? Dapat bell clip pakai baut ya. Kemudian dapat chargernya, di sini charger kayak handphone. Kita dapat chargernya 1 ampere 5 volt. Ya lumayan, 1 ampere 5 volt. Kemudian habis itu kita di sini dapat baterai ya. Nih baterai. Kita dapat baterai. Di sini tertulis 6800 mAh. Tapi kok kecil ya? Ya, kurang tahu juga ya teman-teman ya. Tapi segini dia tulisannya. Apalagi ini udah tulisannya bukan stiker ya. Ini di laser nih tulisannya. Jadi udah benar-benar tercetak di tutup baterainya, di bodi baterainya. Nah, dapat USB Type C. USB Type C. Jadi ini radio ini sudah menggunakan Type C untuk ngecas karena tidak disediakan desktop charger. Jadi kalau Anda mau ngecas cukup pakai charger HP yang Type C. Nah, ini kebetulan udah dikasih juga chargernya. Jadi bisa untuk ngecas HT, bisa untuk ngecas HT Anda di rumah ya. Nah, kita pasang aja baterainya. Pasangnya seperti itu ya. Oh, didorong ya. Didorong dari bawah, didorong ke atas. Nah, sudah kita pasang. Nah, ini yang saya belum jelaskan tadi ya. Ini ada di sebelah kanan itu ada lubang untuk mikrofon sama headphone ya. Ini ya seperti untuk kita kabel datanya Bofeng sama ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi, nah ini Type C-nya bukan ngecasnya dari baterainya. Jadi baterai nggak bisa dilepas pada saat ngecas, tidak bisa mandiri, harus pakai HT-nya. Nah, ini ada di HT-nya, ada USB Type C ya di HT-nya. Jadi bisa ngecas lewat HT ini. Nah, ini sudah sama dengan UVK5 juga dari HT-nya langsung ya. Jadi ini tetap terpasang, kita sambil ngecas. Nah, kita pasang aja antenanya. Kita coba hidupin ya teman-teman ya. Kita coba hidupkan untuk radio ini. Kita on kan. Coba lihat. Waduh. Ini yang saya senang banget ya. Kita hidupin. Waduh. Black, begitu dihidupin langsung tulisannya warna putih teman-teman ya. Putih tuh. Putih bersih. Jarang HT-HT yang ada seperti ini ya. Baru ini saya lihat yang seperti ini, dari putih ya. Jadi kesannya itu kalau malam pun ini pasti jelas ya terlihat. Di luar pun juga terlihat jelas karena dasarnya hitam ya. Tulisannya putih bening kayak apa ya, kayak senter gitu ya putihnya ya. Oke, kita tes saja. Kan tadi dibilang dual band, apakah bisa? Nah, nggak bisa kan? Ini hanya VHF saja teman-teman ya. Oke. Karena ini tombol-tombolnya ya seperti biasa, tombol-tombol ini standar ya. Ini juga tombolnya nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga, pas-pas saja ya. Ini menunya ada square. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan di sini, nanti lihat tulisannya ya. Ini square. Nah, ini tulisannya power, tapi kalau Anda baca kan bukan power ini POA, A kebalik gitu ya. Nah, ini saking simpelnya mungkin ya, sehingga tulisannya tidak bisa terbaca dengan baik ya. Ini power sebenarnya. Kemudian ini step. Nah, step masih kebaca. Kemudian ini shift. Shift itu ya kalau plus minusnya offset ya.
different ini offsetnya. Jadi different ini offset. Nah, itu offset. Kita keluar lagi. Nah, offset. Kemudian ini apa nih? Oh ya, ini untuk white atau narrow. Ya, ini white atau narrow. Misalnya ini narrow, ini white. Nah, tulisannya itu ya seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini save kita on. Beep. Ini on beepnya, ini kalau saya hidupin volume harusnya bunyi ya. Nah, itu bunyi beep. Kemudian like on. Nah, kalau like mati gimana coba? Nggak ngaruh ya. Like mati kan nggak ngaruh, soalnya ini tulisannya putih. Mau gimana gitu ya. Oke. Screen off. TOT time of timer. Ref ini apa? Nggak ada. Kemudian ini apa ya? Oh, ini Fox. VO, ini Fox. Nah, ini tune receive. Nah, ini kalau tune receive kan ada tune transmit, tune receive. Kita kalau mau ngeset repeater kita biasanya tune transmit. Kita cari aja yang T. Nah, ini T. Nah, ini bisa on, nah dipilih, ini off. Kemudian display. Ini kalau kita udah input frekuensi dan kita kasih nama lewat komputer, mau name atau channel atau frekuensi. Karena ini belum ada apa-apa ya, display frekuensi aja. Kemudian ini delete channel. Nah, ini apa? TOT. Apa ya ini? Nah, ini saya nggak tahu nih, soalnya nggak jelas ya. Ini tone. Nah, ini tone mau off atau on. Tadi tone itu TX tune ya. Nah, itu mungkin tone-nya harus on atau off gitu ya. PTTID ini versi 1.3. Udah gitu aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja nyoba receive-nya yuk. Nyoba receive. Oke teman-teman, kita akan nyoba receive-nya. Saya akan mencet frekuensi saya mau grab ya. 8, 1, 0. Square-nya tadi settingannya 3, kita buat 1 ya. Oke, kita coba keliling di tempat ini. Nggak bunyi teman-teman ya. Oke, nggak bunyi. Saya coba buka square-nya. Kita kasih coba kita keliling tempat ini ya. Oke, bunyi teman-teman. Jadi ini mirip-mirip kasusnya dengan kemarin ya, UV5RM. Jadi kalau square-nya 1 langsung hilang. Oke, kita coba pakai antena luar ya. Kita coba dengan antena luar. Receive-nya kita coba pakai antena luar. Kita coba ini. Antena luar. Oh, sudah ada konektornya ternyata. Coba ya. Sorry teman-teman ya. Nah, ini juga nggak bisa ya, pakai antena luar nggak bisa. Coba square-nya dibuka ya. Tadi square-nya 1. Nah, ketika square-nya kosong, itu langsung kedengaran ya. Nah, persis kan sama dengan kasusnya UV5RM. Artinya ini sebenarnya radio peka ya, cuman software-nya itu aja yang apa namanya, pengaturan square-nya ini terlalu apa ya, begitu dikasih 1 langsung hilang receive-nya. Dan ini saya senangnya juga sesuai sinyal ya, barnya ini sinyal. Kalau sinyalnya kecil cuma 1 tuh ya, kalau sinyalnya besar dia akan barnya juga full ya. Kita coba, nih saran teman-teman kan di sini nih, apa ada yang mancar apa enggak nih, coba. Oh, ada.
Oh, ada yang mancar ya di sini ternyata. Jadi ini full, berarti sinyalnya kuat ya. Yang kita terima. Kita coba tempat lain. Apa ada? Nggak ada. Ya tidak. Oh ada. Ini ada ya. Coba. Ini full ya. Kita coba pakai antena dalam. Ya ini antena luar bisa nge-receive dengan baik ya. Kita coba pakai antena dalam. Apakah kita bisa mereceive dengan baik? Ya kita coba aja. Ya di ruangan ini nggak bisa. Coba di frekuensi yang tadi yang pertama ya. Ya di ruangan ini juga nggak bisa. Ini harus coilnya dibuka mungkin ya. Oke, sekarang saya akan coba untuk ganti antenanya. Jadi kan kebanyakan teman-teman minta antena yang cocok apa. Kita coba ganti. Siapa tahu setelah diganti resipnya tambah bagus. Kita coba aja. Kita pakai RH77B. Nah ini belum bisa ya. Kita coba yang satunya. Nggak bisa. Kita buka squel. Ya teman-teman, jadi kecil ya, di ruangan ini sangat kecil untuk menerima sinyal-sinyal tadi. Tapi nggak apa-apa, yang jelas ini sudah berfungsi untuk ereknya ya. Ereknya sudah berfungsi dengan baik. Nah untuk squelnya tadi itu masalahnya di squel ya, di squel. Jadi di squelnya itu yang bermasalah. Oh sorry, ini bukan di situ ya. Saya coba dulu. Siapa tahu ada ini ya. Nggak ada juga teman-teman. Nah kita coba yang lain. Yang biasa saya dengar-dengar itu, tapi ini nggak ada semua ya. Nah ini coba yang punyanya Rapi. Oh nggak masuk juga. Artinya resipnya pelit banget ini ya. Oke. Sekarang kita coba untuk memasukkan frekuensi repeater seperti apa. Ini kita kayaknya saya coba aja dulu ya. Kini tidak ada menu save-nya ya. Tapi kita coba untuk repeater ya. Ini tadi frekuensi RX-nya udah. Sekarang kita masukkan tune-nya. Oke, kemudian kita masukkan shift-nya min, kemudian difference-nya 004 keliru. Nah shift-nya, difference-nya 04. Nah udah ya. Ternyata ini 00 di depannya aja percuma ya. Ternyata yang bisa diisi cuman 02 digit di depannya, bukan 3 digit ya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba. Nah, pengaruh ya udah tuh. Sudah pengaruh teman-teman. Jadi ini sudah bisa. Nah ini cuman masalahnya mungkin mati repeaternya. Sekarang saya ganti aja. 155 Nah kita pakai ini. Kemudian di frame-nya saya rubah. Nah kita coba, mudah-mudahan ini bisa yang ini ya. Nah bisa ya. Oke bisa teman-teman, cuman cepet banget. Kita coba pakai antena bawaannya.
Jadi kalau Anda mau nyimpan, memang harus pakai softwarenya ya. Nah langsung nggak bisa. Nah ini udah bisa. Nah seperti itu teman-teman. Jadi udah bisa masuk repeaternya ke sini. Cuman ini nggak ada menu simpan ya, nggak ada. Ini save untuk baterai ya. Sementara untuk nyimpan tadi kita coba nih, cuman ada del. Sementara untuk nyimpannya itu nggak ada. Nih saya coba masuk ke menunya, nggak ada. Mana save nggak ada, nggak ada. Atau ini ya, saya coba pencet itu ya. Kita coba. Nggak mau, kita pencet lama. Nggak mau. Kita coba lagi, pencet lama. Nggak mau. Oke, coba ini. Nggak mau. Oh ini ada, ternyata ini Moni apa ya tadi? Oh nggak mau juga. Oke teman-teman, jadi tombol di samping ini nggak ada fungsinya. Nah, ya jelas ini nggak bisa nyimpen dari pakai manual di sini, nggak bisa disimpan ya. Nah ini kelemahan juga ini ya. Ya kita mau apa lagi teman-teman ya, harganya segitu ya. Ini coba, oke kita coba. Ini ada menu set, ini siapa tahu pengaruh ya. Nah ini function set. Oh set malah jadi different. Oke nggak bisa. Nah sekarang kalau kita mau ngidupin FM, ini tetap tombol yang hijau ini ya, tombol hijau paling atas sebelah kiri, kita pencet, terus kita pencet FM atau tombol nomor 8. Nah sekarang kita cari siaran, kita coba. Oke teman-teman, jadi suaranya lumayan lah ya, suaranya lumayan. Aduh sorry, kita coba dulu. Mana tadi FM ini ya? Oh mungkin ada masuk ya. Nah kita coba FM-nya yang ada suara. Nah daripada nanti kena copyright, nggak bisa ini teman-teman ya. Oke, tapi yang jelas suaranya enak ya, untuk FM ini enak ya. Ini udah bisa FM dan bisa kita dengarkan. Dan di sini ini memori standar dari radionya, ada beberapa memori itu ya. Jadi di dalam radio ini sudah ada. Dan nanti kita bisa input mengenai cara nyimpennya itu. Nah, begini ya, saya tadi coba ya, bisa ya. Kita cara nyimpennya adalah dengan menekan tombol hijau ini yang lama, sekitar 20 detik. Kita tekan sampai berkedip. Setelah berkedip ini kita mau pilih simpan di memori berapa, 1 apa 2. Setelah dia berkedip kita pencet lagi hijau, misalnya saya simpan di memori 1 ya, kita pencet, tekan lama. Nah dia udah masuk. Caranya kita ngecek, kita masukkan ke VF ini memori. Nah channel mode udah masuk ya, sudah masuk. Jadi caranya tekan ini lama, kemudian cari channel yang mau disimpan, kemudian tekan lagi. Seperti itu teman-teman caranya ya. Kita tes antenanya untuk Texas TX8. Seperti apa antenanya? Kalau bagus berarti jos ya. Kita coba start di 140, stopnya di 174 MHz. Kita lihat. Oke, ada ya matchnya, ada ini. Oke, kita coba lihat. Oh di atas teman-teman, di atas si frekuensi komersial. Jadi buat teman-teman yang itu berapa, 151 ya. Ya 151, senternya di 150-an. Paling rendah di 146, 145 lah, 145 masih bisa, tapi SWR-nya sudah 1,8 ya.
Jadi ini untuk komersial buat repeater rata-rata ya di sini nih ya. 150 160. Jadi buat teman-teman yang di 160 sama 150 ya bisa ya dipakai untuk antena ini ya. Sorry, ini lampunya kok hidup-hidup terkelip ya tadi ya. Nah, dipakai untuk antena ini bisa kita di frekuensi komersial, tapi ini bisa berubah juga ya ke bawah tuh. Tapi ya tetap sama aja. Di sini amatir juga ya, di orari ya. Di rapi nggak bisa ya teman-teman. Kalau mau dirapi ya diganti aja antenanya ya, diganti ke antenanya Bopeng atau antena apa ya, nggak apa-apa. Tapi ini kalau kita jadi teman-teman yang mencari antena 150, 160, kan ada nih yang tanya-tanya ya. Antena apa yang cocok? Antena 160, 150 MHz. Nah ini, Anda beli aja Texas TX8, udah aman ya. Anda mancar di situ aman, di repeater komersial atau komunitas. Itu antena ini sudah aman ya teman-teman, menggunakan Texas. Oke punya. Oke, sekarang kita akan tes modulasinya. Nah, saya tes saja dengan radio yang ya sama-sama lah ya. Ini kita pakai Quanseng UV5R Plus. Jadi harganya hampir mirip-mirip. Nah, ini memang agak tinggi sedikit, tapi kita tes modulasi Texas ini apakah masih lebih bagus atau di bawah. Tes modulasi mic-nya ya. Langsung aja, ini kita gunakan Alinco DEJ W10. Kita tes ya. Sekarang saya coba dulu yang ini ya, OVK5 ini ya. 1 2 3 3 2 1. Kita coba menggunakan OVK5. Kita coba OVK5. 1 2 3 3 2 1. Kita coba Texas TX8. Texas TX8. 1 2 3 3 2 1. Ini UVK5. Ini TX8. Ini TX8. Oke teman-teman, jadi modulasinya masih lebih oke TX8 ternyata ya. Ya, suaranya masih kenceng TX8. Jadi ya kita harus nyobanya dengan yang hampir sama lah untuk harganya ya. Kalau dicoba nanti dengan UV5RH itu pasti beda jauh sekali ya. Tapi kalau dengan TX8 dengan UVK5 masih lebih bagus TX8 ini ya untuk modulasi mic-nya. Nah, sekarang kita ke bagian power nih ya. Oke, kita ke bagian power teman-teman. Untuk TX8 ini seperti apa untuk powernya? Mudah-mudahan ya bagus juga ya. Oke teman-teman, ini sudah kita mau coba untuk TX8 nya transmit ya. Kita pakai low power sekarang. Kita coba transmit berapa watt keluarnya di alat ini. Ya, 1 watt. 1 watt untuk low power ya. Sekali lagi low power 1 watt. Oke, kita coba untuk high-nya. Oke, ini sudah high. Kita coba ya. Kita tes high powernya. Ya, 2 watt teman-teman. 2 watt. Ya, high powernya 2 watt. Ya, kalau menurut saya sih cukup ya. Apalagi baterai tadi sudah 6.000 berapa itu sekian ya. Kemudian power maksimal 2 watt. Saya kira udah cukup ya. Dan ini ya lumayan ya, low sama high-nya. Jadi beda 1 watt. Kalau menurut saya sih kalau low-nya bisa dikecilin lagi.
Itu lebih mantap ya. Jadi low-nya itu dikecilin saja setengah watt gitu ya. Jadi setengah watt sama 2 watt. Jadi ada perbedaannya lebih signifikan kita gunakan baterainya gitu. Tapi kalau 1 watt 2 watt itu ya selisih sedikit. Jadi kita pakai baterai itu ya masih tetap aja sama untuk pengeluarannya ya, hampir sama gitu ya. Karena antara 1 watt dan 2 watt itu nggak terlalu jauh beda ya. Tapi kalau setengah watt dengan 2 watt kan agak jauh ya. Jadi low-nya misalnya setengah watt atau nggak nyampe setengah watt, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita bisa irit baterai, di mana kita bisa menggunakan power kecil untuk repeater sehingga bisa kita gunakan cukup panjang untuk radio ini. Ya, ini seperti ini kita lihat. Saya senang sekali tampilannya ya. Ini mungkin karena layar kamera saya saja yang kurang jos ya. Atau karena ini kita buka ya. Kita kletek. Nah, oh ternyata setelah dikletek baru bagus ya di kamera ini. Walah, teman-teman bisa kelihatan ya. Oh mantap ya. Tuh putihnya seperti itu tuh. Jos banget ya. Jos sekali. Pasti jos. Pasti Anda juga suka dengan seperti ini tulisannya. Saya senang ini. Ya saya senang juga ya. Nih tuh. Tuh sinyalnya ya. Tuh. Oke teman-teman, jadi TX8 ini memberikan kita sesuatu yang berbeda. Texas TX8 ini memberikan sesuatu yang berbeda sehingga ya inilah TX8. Mungkin kalau saya sangat suka sekali ya dengan tampilan layar seperti ini, warna ini saya suka sekali karena yang biasa-biasa kita lihat itu monoton semua, kalau tidak biru, kuning atau apa namanya hijau, ya ungu. Nah, tulisannya tetap hitam ya. Kemudian mungkin kalau tulisannya hijau dasarnya apa gitu ya. Tapi ini dasarnya hitam, tulisan putih, ini yang paling enak dilihat ya. Gimana ya? Enak lah pokoknya dilihat itu seperti itu. Karena kalau menurut saya ini satu hal yang menarik dari Texas TX8. Oke teman-teman, ini dia review kita mengenai Texas TX8 ya, yang sudah kita review barusan. Dan kalau menurut saya ini kalau menurut Anda mungkin pandangannya berbeda, tapi kalau menurut saya senang sekali dengan layarnya ya. Layar LCD-nya ini saya suka sekali karena dia black tapi tulisannya putih ya. Angkanya yang keluar itu putih sehingga ketika malam hari itu sangat jelas sekali. Kita melihat angka ini sangat jelas sekali. Kemudian mungkin di luar dengan cahaya yang begitu panas, terik, itu juga masih kelihatan karena dasarnya hitam, sementara tulisannya putih ya teman-teman. Jadi itu sangat membantu sekali kita untuk melihat sebuah angka di HT ini. Dan sekali lagi tidak banyak yang saya komentari dengan HT ini karena harganya hanya 200.000. Dan kalau menurut saya dengan harga segini, kemudian dengan tampilan yang oke, antenanya juga ini adalah antena yang memang ditujukan untuk komersial bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan atau apa ya, atau di komunitas, ataupun di relawan-relawan yang mungkin punya repeaternya di frekuensi atas itu, ini sangat-sangat worth it sekali bisa digunakan ya. 200.000, nanti saya akan tampilkan linknya di deskripsi ya, untuk Anda bisa membelinya di situ karena saya dapatnya di situ ya. Jadi nanti silakan aja Anda cari di situ, dan mudah-mudahan review ini bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan sebuah HT VHF. Ini mono soalnya, sebuah HT VHF yang kalau menurut saya desainnya juga oke, tidak terlalu kaku. Kemudian untuk tampilan layarnya juga oke, sangat-sangat modern. Maksudnya tampilan LCD-nya itu loh ya, LCD-nya itu sangat-sangat saya suka sekali ya. Nggak tahu kalau Anda ya, tapi kalau saya sangat suka sekali karena dasarnya hitam, tulisannya putih, simple tapi jelas. Tidak perlu warna-warni ya, mau kuning, mau biru, mau hijau, mau apa, tidak perlu. Cukup dasarnya itu hitam, tulisannya putih, beres. Semuanya pasti jelas terlihat ya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pertimbangan lagi bagi Anda yang membutuhkan sebuah HT murah
Texas TX8 sudah memberikan solusi untuk Anda. Dan sekali lagi, sesuatu yang terbaik adalah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan keinginan Anda. Kalau itu udah klop, maka semuanya menjadi maksimal dan terbaik buat Anda. Oke, sekian saja dari saya. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.